Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nasrullah selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Perbankan Syariah dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Fauziali Dasari dan rekan saya Abdul Wahab dan Ataullah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang selling skill, communication skill, negotiation skill. Langsung saja, di sini saya sebagai presentator pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang selling skill. Selling skill atau keterampilan menjual merupakan keyakinan akan adanya pengetahuan khusus yang dimiliki oleh tenaga penjualan tersebut yang mendukung bisnis. Keterampilan menjual yang baik akan memberikan kemudahan dalam menguasai serta menangani proses penjualan. Sedangkan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang penjual itu ada 4. Yang pertama itu keterampilan menemui dan mempengaruhi calon pembeli. Yang kedua yaitu the know it all customer, merupakan tipe pembeli yang mengetahui segalanya dan dialah yang bercerita kepada penjual. Dan yang ketiga yaitu the deliberate customer, pelanggan ini menghendaki fakta-fakta yang kadang-kadang advis tentang konstruksi dan cara-cara penggunaan barang yang akan dibelinya. Yang keempat yaitu the undecided customer, pelanggan ini tidak dapat memutuskan ukuran warna dari barang yang akan dibelinya. Yang kelima yaitu the talkative customer, pelanggan ini senang mengobrol tetapi tidak mengarahkan pembelian. Yang keenam yaitu the I get discount customer. Yang ini nih aku banget karena customer ini yang selalu menghendaki diskon atau potongan harga dari barang yang dibelinya. Yang harus dimiliki oleh seorang penjual. Yang pertama yaitu teknik menjual. Salah satu teknik menjual yang sering digunakan adalah AIDAS atau attention, interest, desire, action, dan satisfaction. Yang pertama yaitu attention, perhatian. Jadi penjual membuat calon pembeli memerhatikan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua yaitu interest, minat. Penjual mengubah perhatian calon pembeli menjadi minat yang semakin kuat. Yang keempat yaitu desire, keinginan. Jadi penjual meyakinkan calon pembeli dengan menjelaskan keuntungan yang didapat calon pembeli dengan membeli produk yang ditawarkan. Yang kelima yaitu action, tindakan. Jadi penjual meyakinkan calon pembeli bahwa dengan membeli produk atau jasa yang ditawarkan merupakan keputusan yang tepat. Yang keenam yaitu satisfaction, kepuasan. Penjual mengarahkan, membimbing, dan memberi petunjuk tentang kegunaan maupun efek samping dari produk yang ditawarkan. Yang terakhir yaitu pengaruh keterampilan penjual terhadap tenaga kinerja penjualan. Jadi pengaruhnya itu untuk meningkatkan kinerja seorang tenaga penjualan, perusahaan harus mempunyai kemampuan dalam mengelola faktor-faktor yang mendukung kinerja tenaga penjualan. Banyak faktor yang mempengaruhi tenaga penjualan untuk bisa mencapai kinerja yang diharapkan oleh perusahaan. Salah satu faktor tersebut adalah keahlian menjual yang dimiliki oleh tenaga penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahab dan saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya yang menjelaskan tentang selling skill, yakni keterampilan dalam menjual. Di sini saya akan menjelaskan tentang communication skill. Mungkin tadi dijelaskan bagaimana cara menjual yang baik, bagaimana cara untuk menjual sesuatu, menjual produk ataupun menjual jasa dalam suatu perusahaan atau dalam perbankan. Dari sini ada hubungannya dengan communication skill. Bagaimana sih nanti cara berkomunikasi yang baik, bagaimana pentingnya komunikasi ini terhadap hal tersebut, dan juga nanti akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya tentang negotiation skill, cara bernegosiasi. Modal utama dari negosiasi itu adalah bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana sih kemampuan komunikasinya. Lalu, apa sih pengertian communication skill itu? Communication skill itu teman-teman juga simpelnya bisa kita sebut sebagai keterampilan berkomunikasi. Jadi biar nggak bahasa Inggris gitu. Lalu komunikasi apa itu? Komunikasi merupakan alat untuk membina hubungan sebagai implementasi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Jadi secara tidak langsung
komunikasi ini merupakan cara bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, cara menyambungkan kita dengan orang lain, menghubungkan kepentingan kita dengan kepentingan orang lain. Itu sih simpelnya. Kemudian komunikasi merupakan sarana menyampaikan pesan, mengekspresikan diri, serta mempengaruhi orang lain. Nah, ini yang kemudian nanti berhubungan dengan negotiation skill. Bagaimana sih komunikasi kita ini sehingga nanti bisa mempengaruhi orang lain, dan apa sih yang kemudian kita sampaikan ini bisa diminati oleh orang lain gitu. Lalu, selain dari komunikasi, karena keterampilan komunikasi ini terdiri dari dua kata, yakni komunikasi dan keterampilan. Apa sih keterampilan? Keterampilan merupakan sebuah kemampuan kita dalam mengoperasikan pekerjaan secara lebih mudah dan tepat. Jadi, dengan adanya keterampilan, kita akan lebih mudah melakukan sesuatu. Nah, tentunya dalam keterampilan berkomunikasi adalah aktivitas utama manusia dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi dengan Tuhan, sesama manusia, dan makhluk lainnya, dan komunikasi merupakan modal dan kunci sukses dalam pergaulan dan karir. Nah, misalkan apalagi di perbankan, kita sebagai customer service yang kemudian berhubungan langsung dengan nasabah. Bagaimana sih kita harus berkomunikasi dengan baik, tidak hanya dengan apa yang kita sampaikan, bagaimana dengan gestur tubuh kita, bagaimana dengan penampilan kita, sehingga ini menunjang komunikasi kita dengan para nasabah. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman untuk menunjang karir kita gitu. Karena hanya dengan komunikasi sebuah hubungan baik dapat dibangun dan dibina. Bayangkan kalau misalkan kita berbicara dengan orang lain dengan gaya bicara kita yang kemudian tidak membuat orang betah, ya akan berdampak buruk dengan pekerjaan kita, dengan karir kita. Apalagi yang modalnya seperti perbankan yang notabene itu harus kita mengedepankan banyak etika atau banyak apa istilahnya peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Nah, lalu dari pengertian tersebut teman-teman dapat disimpulkan communication skill itu adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan kepada khalayak penerima agar komunikasi yang dijalankan berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat baik bagi pihak penyampai pesan maupun bagi pihak penerima pesan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya komunikasi skill ini atau communication skill ini merupakan bagaimana cara yang baik kita menyampaikan informasi, menyampaikan pesan kita yang ingin kita sampaikan kepada orang lain yang menerima pesan agar nantinya bisa diterima dengan baik, bisa bermanfaat, dan ada hal yang berkelanjutan. Contohnya seperti perbankan. Bahwa kalau misalkan kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan nasabah, ya harapannya nasabah nanti bisa nerima kita dengan baik. Kemudian harapannya agar nasabah nanti betah di perbankan tersebut, betah di perusahaan tersebut, betah di toko tersebut agar nantinya kembali lagi gitu. Nah, ini merupakan salah satu pelayanan teman-teman. Kemudian, bagaimana sih upaya cara mengembangkan communication skill ini? Karena ini keterampilan itu tidak muncul tidak tiba-tiba, tidak dibawa dari lahir keterampilan itu teman-teman. Keterampilan itu harus dibangun, harus melalui berbagai cara, harus melalui berbagai proses sehingga muncullah sebuah keterampilan. Lalu bagaimana sih upaya membangun communication skill itu? Yakni caranya dengan cara harus memiliki kepercayaan, credibility. Kepercayaan dalam artian baik kepercayaan diri dalam hal bagaimana. Terkadang orang itu ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain tapi tidak percaya diri dengan apa yang ingin disampaikan. Tidak percaya diri dengan apa yang mereka bawakan. Misalkan dari penampilan, kemudian dari materi yang ingin disampaikan, atau mungkin bahkan khawatir takut salah. Nah, ini yang kemudian harus dihilangkan, harus dibangun. Kemudian yang kedua adalah daya tarik atau atraktif. Nah, ini yang kemudian sangat identik dengan ketika kita bekerja di perbankan. Maka hal yang paling penting adalah bagaimana kita mengundang daya tarik para nasabah. Bagaimana sih penampilan kita ini memberikan daya tarik tersendiri bagi nasabah. Nah, ini yang mudah harus dibangun oleh teman-teman. Tidak hanya dari penampilan tentunya, tadi substansi daripada apa yang disampaikan. Contohnya nih, kalau kita berbicara, tidak hanya berbicara membuat orang ngantuk. Itu salah satu cara yang salah. Kalau misalkan kadang-kadang kok semakin lama berbicara kok bikin ngantuk ya, nah itu yang perlu dirubah. Nah, caranya bagaimana? Kita harus mengatur intonasi.
Intonasi ini sepertinya berpengaruh besar terhadap apa yang nantinya dirasakan oleh para penerima. Misalkan kalau suaranya rendah begini terus letoy, nah ini yang akan dirasakan oleh orang lain ya bakal ngantuk teman-teman. Tetapi kalau misalkan nada kita berintonasi kemudian dijaga, nah itu yang kemudian nanti dapat ya tidak membosankan bagi penerima gitu. Kemudian selain daripada itu adalah selain daya tarik juga ada kekuatan power. Kekuatan ini baik dari kekuatan apa yang disampaikan maupun power daripada yang apa istilahnya? Power dari nada yang disampaikan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi harus dijaga. Kemudian keterampilan komunikasi ini harus benar-benar melalui berbagai proses karena tidak bisa instan dan apalagi dibawa sejak lahir. Nah, ini ada beberapa jenis komunikasi teman-teman. Ada jenis communication skill. Yang pertama adalah keterampilan komunikasi lisan atau oral communication, yaitu kemampuan berbicara atau speaking. Juga ada public speaking dan lain sebagainya macamnya, atau berbicara di depan umum, sehingga mampu menjelaskan dan mempresentasikan gagasan dengan jelas kepada bermacam-macam orang atau audiens. Kemampuan ini meliputi keahlian menyesuaikan cara berbicara kepada komunikasi yang berbeda, menggunakan pendekatan dan gaya yang pas, dan memahami pentingnya isyarat nonverbal. Komunikasi ini membutuhkan keterampilan latar belakang atau background skill, yakni presentasi, pemahaman tentang audiens, mendengarkan secara kritis, dan bahasa tubuh atau body language. Nah, ini sangat penting bahasa tubuh. Kalau misalkan kita berkomunikasi dengan gaya tubuh, kita memiliki kesan yang berbeda kayaknya. Yang pertama, terkadang kalau kita misalkan berbicara menggunakan gaya ini, body language, kita bakal mengurangi rasa ketidakpercayaan diri kita. Kemudian mengurangi rasa keraguan-raguan kita. Agar kalau misalkan kita udah gerak-gerak gini, cara komunikasi kita terkadang terbawa oleh gerakan ini, sehingga menjadi lancar gitu. Kemudian keterampilan komunikasi tulisan. Ketika tadi ada lisan, kita ada tulisan. Penyampaian pesan itu tidak hanya daripada apa yang kita sampaikan secara lisan, tetapi bisa dari pesan, bisa SMS, bisa tulisan, cerpen dan lain sebagainya macamnya. Itu yang kemudian bagaimana sih nanti kita mempola SMS tersebut, bisa mempola pesan chat WhatsApp tersebut, bagaimana sih kita bisa mempola daripada cerpen tersebut sehingga nantinya bisa diterima oleh baik-baik oleh orang lain. Nah, maka itu harus diperhatikan. Nah, ini juga sebenarnya memiliki cara tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi nonverbal. Nah, ini juga termasuk penggunaan gambar, icon, dan simbol. Komunikasi ini memerlukan background skill seperti pemahaman tentang audiens, presentasi personal, dan bahasa tubuh. Jadi itu teman-teman 3 jenis komunikasi yang harus kita pahami agar nantinya apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik, terutama ketika kita ada di perbankan. Kita tidak hanya pandai untuk berkomunikasi, tidak hanya berpandai menjaga keterampilan, tapi keseluruhan harus sinkron sehingga nantinya bisa diterima dengan baik. Nah, ini nanti bersambung dengan kelompok pemateri yang selanjutnya, yakni tentang negotiation skill. Nah, negotiation skill ini kalau misalkan dasarnya adalah harus pandai berkomunikasi. Mungkin hanya itu, bisa dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara saya yaitu Abdul Wahab. Di sini saya akan menjelaskan tentang negotiation skill. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari negotiation skill. Negotiation skill yaitu kalau dalam bahasa Indonesianya itu keterampilan negosiasi. Sekarang pengertiannya dulu. Negotiation. Negotiation itu berasal dari bahasa Inggris. Dalam pengertian secara umum, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Kalau menurut salah satu ilmuwan, menurut Jackman namanya, yaitu negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan.
Kalau saya simpulkan dari pengertian barusan, yaitu negosiasi adalah sebuah interaksi antara dua pihak atau lebih, di mana awalnya mereka itu mempunyai masalah yang sama atau mempunyai tujuan yang sama, tetapi mereka untuk mencapai kesepakatan yang akan diperoleh bersama. Contohnya penjual dan pembeli. Itu pertamanya tidak langsung dibayarkan uangnya untuk membeli sesuatu, tapi ada negosiasi, ada tawar-menawar, itulah transaksi negosiasi. Kalau keterampilan negosiasi itu pengertiannya secara umum yaitu suatu orang yang mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi. Proses komunikasi dalam negosiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi ciri-ciri dasar dari negosiasi ini ada 5. Yang pertama yaitu melibatkan dua pihak. Nah, jadi negosiasi itu ciri-cirinya harus ada dua belah pihak antara penjual dan pembeli. Contohnya itu. Yang kedua yaitu adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan. Nah, kesamaan masalah temanya seperti halnya begini. Ada orang butuh barang HP dan ada orang yang mempunyai barang HP. Jadi orang yang butuh itu datang ke orang yang mempunyai HP tersebut untuk dibeli HP tersebut, karena HP tersebut emang dijual gitu. Antara si penjual HP dan pembeli HP itu akan ada transaksi tawar menawar, itu negosiasi. Yang ketiga yaitu kedua belah pihak menjalin kerjasama. Kerjasama tersebut ya contohnya tadi yang menjual HP. Kerjasamanya yaitu dimana pembeli itu membeli HP dan si penjual itu menjualnya, itu kerjasamanya. Yang keempat yaitu adanya kesamaan tujuan kedua belah pihak. Tujuannya yaitu sama. Yang pertama yaitu kan tujuannya sama-sama ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang kelima, ciri-cirinya yaitu untuk mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Maksudnya di sini mengkonkretkan masalah yang masih abstrak itu yang tadi. Yang pertama kan ingin mempunyai HP karena dia tidak mempunyai HP, tapi dia mempunyai uang. Yang kedua yaitu tidak mempunyai uang tapi mempunyai HP untuk dijual. Makanya itu mengkonkretkan antara dua pihak. Di sini yaitu sebagai seorang negosiator yang handal harus ada 3 dasar yang dibutuhkan. Jadi kalau pengen menjadi negosiasi yang handal, negosiator itu harus mempunyai 3 dasar. Yang pertama, awareness. Seorang negosiator perlu peka terhadap keadaan pihak yang diajak bernegosiasi, baik dalam hal kebutuhan latar belakang negosiasi maupun kepandaian dalam menginterpretasikan bahasa tubuh secara bersama teknik. Jadi seorang negosiasi yang handal itu harus mempunyai peka terhadap keadaan orang yang berinteraksi, yang diajak bernegosiasi, itu harus peka apa keinginan mereka dengan cara mengkomunikasikannya dengan baik. Yang kedua yaitu kesabaran. Proses negosiasi yang baik tidak dijalankan dalam keadaan terburu-buru dan keinginan untuk langsung memperoleh keputusan secara instan, tapi lebih pada proses bagaimana mencairkan kebeguan, meminimalisir barrier di antara kedua pihak hingga kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Jadi seorang negosiator yang handal itu harus sabar dalam berinteraksi untuk banyak orang nantinya. Yang ketiga yaitu keterampilan berkomunikasi. Jadi cara mengucapkan, cara berkomunikasi itu mempunyai keterampilan komunikasi. Tidak dengan cara berkomunikasi yang kasar atau nada tinggi,
atau terlalu rendah, terlalu menghormati, itu tidak juga. Tetapi harus menyeimbangkan nantinya dengan lawan negosiasinya. Yang kedua yaitu aspek kemampuan negosiasi. Menurut Jackman, terdapat 4 aspek kemampuan negosiasi. Yang pertama, kemampuan untuk memisahkan permasalahan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi. Jadi, kalau nanti berinteraksi, bernegosiasi, masalah pribadinya itu jangan dibawa ke untuk bernegosiasi, itu jangan dibawa, karena itu mempengaruhi nanti tindakan komunikasi, mempengaruhi komunikasi dan tindakan saat bernegosiasi. Yang kedua yaitu kemampuan untuk berfokus pada kepentingan, bukan posisi. Jadi dalam bernegosiasi itu harus fokus apa yang diinginkan, kepentingannya, bernegosiasi itu harus fokus itu, karena akan berdampak pada tujuannya tersebut. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir. Nah, jadi ini ada alternatif cara untuk kemampuan bernegosiasi. Jadi kalau ada beberapa pilihan itu harus menentukan beberapa pilihan untuk memilih salah satunya, biar tidak pusing gitu atau tidak bimbang ingin yang mana. Nah, yang terakhir yaitu kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada kriteria objektif. Seseorang dengan kemampuan negosiasi yang baik dapat memahami dan mengenali aspek kemampuan negosiasi berupa kemampuan untuk memisahkan permasalahan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi, kemampuan untuk berfokus pada kepentingan bukan posisi, kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir, dan kemampuan untuk memastikan bahwa hasil yang didasarkan berkriteria objektif. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan negosiasi. Ini Master Gear itu mengatakan terdapat 3 faktor utama dalam kemampuan negosiasi yang baik. Faktor yang pertama yaitu patience, adalah negosiator yang baik menyadari bahwa negosiasi membutuhkan proses, termasuk di dalamnya untuk menghilangkan sekat antara kedua pihak dan bukan merupakan hasil instan. Jadi negosiasi itu memerlukan proses. Prosesnya di salah satunya yaitu transaksi tadi, berkomunikasi prosesnya, tidak langsung menentukan hasil akhir. Namanya juga kan negosiasi. Nah, jadi itu faktornya harus sabar di proses tersebut. Yang kedua yaitu self confidence, yaitu negosiator yang baik menyadari bahwa dengan memiliki kepercayaan diri berarti memiliki pula keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan negosiasi. Jadi dalam bernegosiasi itu harus mempunyai kepercayaan diri. Nah, untuk menumbuhkan kepercayaan diri tersebut perlunya pengetahuan terlebih dahulu. Jadi sebelum menegosiasi, apa yang ingin dinegosiasikan itu harus dipelajari dulu. Bagaimana cara minta bernegosiasi. Makanya harus mempunyai pengetahuan terlebih dahulu agar merasakan kepercayaan dirinya. Begitu. Yang ketiga yaitu communication skill. Komunikasi skill atau kemampuan komunikasi, yaitu negosiator yang baik menyadari bahwa dengan melibatkan dua pihak, negosiasi membutuhkan komunikasi yang baik agar mampu menangkap pesan secara efektif. Perlu digarisbawahi, komunikasi yang skill komunikasi yang baik itu tidak harus banyak bicara, itu yang perlu digarisbawahi. Tetapi komunikasi yang baik itu bisa mendengarkan, menyerap komunikasi orang lain dengan baik dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Itu adalah komunikasi yang baik. Menurut Philly dalam kutipan Spastika tahun 2010 menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan negosiasi adalah yang pertama yaitu kehadiran masing-masing pihak untuk mencapai tujuan.
Jadi faktor yang mempengaruhi kemampuan negosiasi itu pihak-pihak yang bernegosiasi itu harus adil. Yang kedua, kepercayaan diri pribadi untuk memecahkan masalah. Jadi harus mempunyai kemampuan kepercayaan dirinya. Yang ketiga yaitu kepercayaan terhadap perspektif sendiri dan pihak lain. Jadi tidak ngotot hanya pendapatnya sendiri yang harus diterima oleh orang lain, tapi pendapatnya orang lain itu juga boleh diterima. Tidak harus pendapatnya sendiri harus baik. Yang keempat yaitu motivasi dan komitmen untuk bekerja sama. Jadi dalam bernegosiasi itu harus ditumbuhkan rasa komitmen untuk bekerja sama. Jadi kan bernegosiasi itu kan ada dua belah pihak, dengan pihak yang lain, satu dengan pihak yang lain. Makanya itu harus menjalin komitmen bekerja sama agar mencapai negosiasi yang baik. Yang kelima yaitu kemampuan komunikasi yang akurat dan jelas. Jadi nanti dalam bernegosiasi itu komunikasinya harus jelas, tidak amburadul, tidak kemana-mana, harus jelas tujuannya kemana komunikasinya yaitu. Yang terakhir yaitu pemahaman akan dinamika negosiasi. Pemahaman tersebut di sini yaitu bagaimana cara memahami atau mengerti apa yang lawan negosiasinya itu inginkan, itu harus dipahami. Apa yang dia inginkan, contohnya tadi si pembeli yang pengen HP, sedangkan orang yang negosiatornya itu si penjual HP. Jadi si negosiator yang penjual HP itu harus mengetahui orang tersebut tujuannya itu pengen membeli HP apa dulu. HP kan banyak versinya atau banyak mereknya. Jadi harus mengetahui dulu dengan cara berkomunikasikan terlebih dahulu dengan baik. Jadi itulah mungkin beberapa pemaparan yang saya berikan tentang skill negosiasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.